Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 5 Februari ya, jam 8 malam. Saya akan menganalisa terkait saham Elsa sesuai dengan request dari viewer yang kemarin komen ya. Siapa kemarin lupa saya. Baik, untuk Elsa memang saham ini masuk di list saya. Jadi kalau lihat hasil dari net income, kemudian EPS di tahun 2024 ini belum muncul ya, yang 2024 Q4-nya belum muncul, tapi melihat perkembangannya bagus sekali dari 2022, 2023, 2024. Nah, ini apakah menarik untuk kita koleksi saham ini? Kita akan coba lihat. Pertama, dari sisi company profile, ini Elsa itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ya. Ada jasa eksplorasi, kemudian jasa distribusi, sama support. Ini dimiliki oleh Pertamina. Jadi Pertamina punya anak usaha namanya Pertamina Hulu Energi. Nah, Pertamina Hulu Energi punya anak usaha namanya Elnusa. Terus kegiatan operasionalnya di beberapa area ini. Dan kalau lihat hasil yang kemarin pernah di-show, kuartal 1, kuartal 2, ini secara revenue memang ada peningkatan dibandingkan 2023. Itu utamanya adalah di upstream. Upstream itu berarti eksplorasi, kemudian terus pengecekan, ya, ada apa lagi nih, saya kurang tahu nih. Upstream itu pokoknya intinya yang berkaitan dengan eksplorasi, baik itu ngecek, baik itu drilling, baik itu apa namanya pengangkatan ya, pengangkatan minyak dari dalam bumi ke atas itu. Setahu saya itu bagian dari eksplorasi. Nah, teman-teman kalau punya tambahan silahkan ditambahkan. Kemudian ada energi distribution, kemudian support service ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tim ya. Ini secara manajemen di Elnusa kalau lihat di list ini itu baru 1,1 tahun ini Pak Bahtiar Atmaja, ini berarti 2024 Januari ya, jadi Presdir. Ini kalau saya lihat beliau ini memang sebelumnya menjadi Direktur Finance di Elnusa, kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun gitu. Dan lulusannya juga bagus ya, ini S2 Petroleum Engineer atau apa gitu. Kemarin saya cek. Nah, pembagian dividennya gimana? Nah, kita coba lihat dari 2008. 2009, 2010, 2011, 12 tidak bagi, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, kalau lihat ini 21, 22, 23, 24, ini berarti Pak Bahtiar yang tadi, Bahtiar Atmaja, ini terlibat langsung terhadap keputusan untuk pembagian dividen. Kalau dilihat, nah ini Pak Bahtiar Surya Atmaja ya, S2 Petroleum Engineer ya, University of Tuzla. Sebelumnya adalah Direktur Keuangan Elnusa. Jadi artinya sudah berpengalaman di Elnusa sebelumnya. Nah, kalau lihat dividen payout rasionya, ini saya hitung dari 2020 sampai 2023, itu 30%, 50%, 50%, 40%. Prediksi saya mungkin antara 40% sampai 50% di 2024 gitu ya. Karena direktur keuangannya tadi Pak Bahtiar ini itu dari 2022 ya. 21 lah ya. 21, 22, 23, 24. Jadi kalau pembagian dividen itu di 2022, berarti dia terlibatnya sudah mulai di sini nih. Sorry, di sini ya. 2021 ya. Ini soalnya saya
Ini pembagiannya di 2022, tapi hasil dari tahun buku di 2021. Berarti dia mulai dari 2021. Berarti pernah memutuskannya 50, 50, 40 ya. Mungkin sekarang 40 sampai 50 gitu di 2024 karena dia sebagai presidennya. Terus bagaimana potensi dividennya? Nah, kalau harga terakhir itu 444 ya. Tadi siang berarti turun 1,4%. Ini biasanya asing yang keluar, saya nggak tahu ini asing apa lokal yang keluar ya. Ya, ini asing yang keluar ya. Pada hajar kiri semua. Jadi ada NI, ZP, BK, XC, LG. Pada keluar semua. Netnya sekitar 800-an ya, miliar. Baik, kita lanjutkan terkait dengan laporan keuangan di Elsa. Kalau lihat 2023, 2022 ini kas lumayan naik ya. 2022 1 triliunan ya, 1,2, 1,4, 1,6, 2 triliun. 2024 jadi 2,6 triliun ini di Q3 2024. Kemudian dari sisi aset nggak terlalu ini ya. Ini liabilitas, tapi liabilitasnya jangka pendeknya naik. Atau ini mungkin utang dagang kali ya. Kemudian tapi liabilitas jangka panjangnya itu turun 900 miliar ke 300 miliar. Mestinya ini adalah udah bayar utang dia. Kemudian dari current ratio agak turun. Ya mestinya masih aman karena DER-nya juga 0,28 saja. Tapi current ratio berarti beban dalam 1 tahun ini ya. Dibandingkan dengan ketersediaan cash-nya. Jadi liabilitasnya 5T, cash-nya 2,6. Aset lancarnya 7,2, liabilitasnya 5,6. Ya mestinya masih so-so ya, seperti performa sebelum-sebelumnya. Dan yang menarik adalah sales-nya naik, kemudian EPS-nya juga naik. Nah, sehingga harga saham yang sekarang potensi dividennya berapa? Kira-kira gitu. Nah, kita coba lihat dari sisi harga. Tadi siang turun. Ya kalau lihat ini potensi nyicil sebenarnya ada resisten di sini sekitar 443 ya, 434. Kalau tembus berarti kita tunggu juga nanti di sini 427. Lah potensi dividen nanti kemungkinannya di bulan Mei atau Juni. Biasanya dia bagi di Mei, Juni, Juli, April, Mei. Harusnya Mei ya, harusnya Mei. Nah, apakah ini masih murah? Kita lihat dari sisi dividend yield. Berapa potensinya? Itu adalah 9,1% atau Rp40. Ini kalau kita hitung menggunakan potensi EPS-nya itu adalah 101. Oke, kita lihat EPS-nya tadi 100 ya. Oke, kalau kita lihat kalau di 88 bagaimana? 88 ya. 88 berarti 7,9. Gede ya. Cukup gede dan dia konsisten. Kalau tadi dividen payout rasionya adalah 40 sampai 50, ya berarti dengan posisi itu cukup menarik. Tahun lalu berarti dividen dia adalah 6,2 atau di Rp28. Elsa peringkatnya di list saya di 15. Kalau ini 101, seperti prediksinya Stockbit, disetahunkan kira-kira 100, dividennya akan 9% di harga sekarang. Ya, moga-moga aja besok turun sehingga kita bisa antri agak di bawah dikit. Lah kalau asing keluar terus bagaimana? Ya sudah kita lihat saja nanti prospek kedepannya. Kalau lihat secara jangka panjang ini uptrendnya dari tahun 2022 ya. Ini naik terus. Ini MA 200-nya juga naik terus, tapi ini masih di area range-nya MA 200 di bawah MA 200. Nah, sayangnya kalau BUMN seperti ini potensi perubahan manajemennya itu sangat dinamis ya.
Sehingga kita tidak bisa menganalisa secara tepat atau kita tidak bisa memberikan garansi kestabilan dari sisi kebijakannya mereka. Kenapa saya bilang begitu? Ini kalau ngelihat ya di leadership team kalau di sini nyebutnya atau BOD dan tim yang lain, ini hampir semuanya baru. Jadi Pak Bahtiar ini 1,1 berarti barengan. Pak Stanley ini 1,1 berarti barengan juga 2024 bulan Januari. Endro Hartanto sama juga. Kemudian Arif Handoyo, Business Development, sama juga. Jadi ini orang-orang penting yang ada di Elnusa, Operation, Finance, dan Business Development. Ini diangkatnya satu paket. Nah, sedangkan orang-orang lain yang Chief Auditor, Corporate Secretary, Controller, Treasury, Human Capital, ini masih yang lama-lama ya. Chief Internal Audit, Marketing, Legal, ini masih orang-orang lama. Nah, yang seperti ini kalau di swasta itu biasanya agak jarang. Yang langsung ganti jebret semuanya barengan itu biasanya agak jarang. Kalaupun presidennya naik, biasanya yang lain-lain itu tidak langsung signifikan semuanya diganti. Nah, karena ini BUMN, jadi mungkin ada keterikatan terhadap politik ya. Nah, kadang-kadang kalau kayak Pertamina kan komisarisnya dititipin siapa, kemudian ada direkturnya ditaruh orang-orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan, dan seterusnya. Dan karena ini juga semacam cucu bagi Pertamina, nah ini rentan sekali sebenarnya terkait dengan perpolitikan. Tapi kalau lihat dari customer, harusnya ini captive ya. Captive market, karena customernya 83% itu adalah Pertamina Group. Jadi kalau ada apa-apa di luar Pertamina atau third party-nya ini, sebenarnya Elnusa tidak terlalu banyak atau tidak signifikan terganggu. Jadi seolah-olah orderannya itu sudah pasti. Nah, mungkin yang paling pasti adalah distribution dan logistik ini. Kalau upstream kan tergantung proyek-proyek yang ada di Pertamina mungkin ya. Nah, teman-teman kalau punya komen terkait Elnusa silahkan. Jadi mungkin itu aja dari saya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menganalisis potensi resikonya. Terus kalau dilihat dari sisi pemegang saham, Pak Bahtiar ini tidak punya saham sama sekali. Jadi semua direksi ini nggak punya kepemilikan saham sama sekali di Elnusa. Ini salah satu juga kelemahan di Elnusa. Tapi menurut saya, karena historical dividennya juga bagus dari 2008, berarti ini mungkin dari pertama kali dia listing. Nah, benar ya, Februari 2008 dia listing, langsung bagi dividen di situ. Sehingga ini bisa dikatakan perusahaan yang cukup memperhatikan investornya. Kebetulan investor utamanya dia adalah Pertamina Hulu Energi. 51% dimiliki oleh Pertamina Hulu Energi. Jadi setorannya pasti ke dia. Sebagiannya berarti di-share ke publik. Terus kalau disuruh milih bagaimana? Nah, daripada milih semacam misalnya PTRO, kemudian misalnya PANI, misalnya brand yang seperti itu, kalau saya secara pribadi, saya tetap pilihnya Elnusa. Kenapa begitu? Kata Warren Buffett kan ya, if something too unpredictable, forget it. Nah, menurut saya ini predictable. Paling tidak kita bisa memprediksi dari sisi dividennya. Jadi balik lagi, semua perusahaan, semua barang, semua hal itu pasti ada harganya. Ada harga wajarnya. Jadi kita kalau bicara Elnusa pasti juga punya harga wajar. Jangan sampai sekarang emas harga 1,6 juta, ada yang jual 2,5 juta, kita juga ikutan beli di emas. Padahal kita udah tahu emas Antam itu 1.650.000 hari ini. Tapi kalau emas itu dijual 1 juta, kita tahu harga
Antam 1650 ya, kalau kita nggak beli berarti kita kemungkinannya akan ketinggalan kereta kan, kira-kira gitu. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.